revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Kembangkan bakat serta potensi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala aswafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Setiawan, Sarjana Pendidikan Magister of Science. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Yang kami hormati pemilik acara ini, Ibu Nisbidahnia, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita dikumpulkan di tempat ini untuk melakukan pengimbasan dalam rangka tugas Bu Nisbidahnia sebagai CGP Angkatan 9, yaitu pengimbasan budaya positif segitiga restitusi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada hari ini kita pula dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita penerangan hingga akhir zaman. Baik, biar tak tegak, yuk kita ada SPG. Kan Bu Nisbi mau ada SPG dulu ya Bu Nisbi? Kayaknya tegang Bu Nisbi. Yuk biar tak tegang ya teman-teman. Jaringan raya yang akan dipimpin oleh Ibu Cecilia Rulinovi, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian penyampaian materi oleh Ibu Nisbidahnia, kemudian sesi tanya jawab, refleksi penutup oleh Bapak Rojak. Baik, saya Dede Buntari. Kita mulai acara. Teman-teman, sebelum kita memulai, kita ice breaking. Sebenarnya ice breaking ini sangat sederhana ya. Mungkin kalau untuk guru kelas 1 atau guru kelas 2 biasa untuk ice breaking ini. Judul ice breakingnya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Baik, akan saya contohkan ya. Misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Ya. Nanti yang terakhir tepuk 5 2 kali ya. Tepuk 1, 2, 3, 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ruli. Kepada Ibu Ruli kami persilakan. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Agus Setiawan, Sarjana Pendidikan Magister of Science. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Bapak Agus. Berhenti enggak? Berhenti. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat yang punya acara, yang punya kegiatan, yaitu Ibu Hisbi ya. Kemudian saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jati Cepakanan, juga dihadir sama stafnya, sama Bu Anis, motor sekolahnya, sama Eki yang punya sekolah ini. Jadi apa-apa Eki juga ditanya. Jadi dan saya hormati semuanya, Pak Ustadz Rojak, Pak Puji ada ya? Pak Puji lagi izin. Daftar hadirnya disiapin tuh, biasain. Daftar hadir, terus foto kegiatan, penting berita acaranya kalau ada. Bapak Ibu hadirin Dewan Guru yang saya hormati, di hari yang cukup cerah ini kita bisa berkumpul untuk kawan kita, untuk membantu mensupport kawan kita dalam kegiatan CGP angkatan ke-8 ini, ke-9, angkatan 9 hari yang kayaknya minggu-minggu ini angkatan 11 masih ada apa itu tuh semalam ya, angkatan 9 udah ya, ada ikut Bu Lia, mudah-mudahan lulus Bu Lia. Kan itu karir kita, kompetensi kita kan terujinya di situ. Semuanya kalau bisa harus ikut. Di situ terlihat bagaimana cara kita mengajar. Nanti kan ada LMS ya, itu namanya tadi di situ. LMS dari loka 1 sampai loka 7. Nanti loka 7-nya ada apa kalau yang baru itu? Panen karya. Begitu juga nanti kelas 1 dan 4 ada panen karya. Kalau panen karya mas sebenarnya kita sudah laksanakan itu di acara setelah market day, harusnya ada panen karya itu, cuman belum terjalankan tahun kemarin ya, harus market day 2 hari, terus besoknya itu ada panen karya. Panen karya itu hasil apa yang sudah dibuat selama 1 semester, 2 semester. Baik Bapak Ibu, untuk program ini programnya apa namanya ini? Pembebasan budaya positif, udah segitiga. Nah, itu ada salah satunya itu
ada di Permen 26 ya, 26 2022. Ciri dari CGP itu salah satunya adalah kolaborasi ya. Kolaborasi, jadi si CGP-nya itu berkolaborasi sama teman-temannya. Budaya positif, apa yang sudah dapat dari PP-nya, dari atasnya PP itu apa namanya? Fasilitatornya, itu apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah didiskusikan itu bisa disampaikan bersama teman-teman di sejawatnya di sekolah. Contohnya seperti budaya positif itu, kalau ke disiplin nanti kalau disiplin misalnya Bu Disiplin pagi jam 6:30 itu udah ada tuh teman-temannya juga, wah ini gara-gara CGP dia 6:30 udah ada. Kalau perlu jam 6 kalau anak CGP lah jam 6 udah hadir. Tapi itu yang positifnya dilihat, jangan jam 7:04 masih di jalan, bukan positif berarti. Mudah-mudahan sih dengan ikutnya CGP hal-hal yang biasanya jam dulu itu kali dulu, tapi nggak pernah sih Bu Disiplin selalu rajin tuh tepat waktu dia. 7:04 sudah ada, jam 7 di BLD mau ada guru maunya jam 7 di BLD. Itu budaya positifnya. Kemudian untuk budaya positif yang lain itu ke situ kali arahnya bukan? Peserta didik. Ya, peserta didik, praktek baik untuk peserta didik. Kalau di CGP itu ada menyebutnya murid juga ya. Murid ada peserta didik, tapi di yang ini murid biasanya. Jadi untuk murid itu budaya positifnya, literasinya, kemudian cara memberikan assessment, hukuman ya. Ada nggak hukumannya? Nah, hukumannya apa sih kalau yang kita nanti diskusikan? Pendekatan kepada murid. Jadi tidak ada hukuman ya. Nah itu nanti kenapa nggak ada hukuman, sedangkan ada hukuman aja begitu Pak terjadi. Apalagi nggak ada, itu berarti ada harus digali apa caranya, bagaimana kalau dia ngerjain PR berarti bukan dihukum gitu ya, dikasih pengarahan doang, nggak usah dihukum Pak Ustadz. Jadi begitu. Apakah jadi semakin bagus apa enggak gitu kan kita lihat juga budaya positifnya. Nanti ditanyain aja sama teman-temannya, sama Bu CGP nya, kalau bolos dulu gimana, kalau ngerjain PR gimana, kalau nggak mau buat cara itu treatmentnya bagaimana sih? Baik Bapak itu. Ya, tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 2 kali. Biasanya dalam pemimpin yang super terdapat tim juga yang super. Tepuk tangan dong pada sedikit Cempaka. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, pada hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Setiawan, Magister of Science, karena pada hari ini beliau dapat hadir di acara pengibasan budaya positif segitiga restitusi. Yang saya sayangi juga teman-temanku, ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian rekan-rekan staf, OPS, ya, bidang studi. Alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul untuk kegiatan CGP, yaitu pengibasan budaya positif, ya. Tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini mungkin saya mengganggu waktunya sedikit ya teman-teman untuk acara pengibasan ini ya. Kemudian kita langsung aja ya ke materi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai budaya positif ya. Budaya positif ini hendaknya kita terapkan di sekolah kita ya, karena sudah alhamdulillah untuk budaya positif ini sudah beberapa kegiatan yang kita lakukan dan mulai dilaksanakan ya. Ya. Yang pertama saya akan membacakan mengenai
tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan yang memerdekakan murid ya, menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ya. Jadi di sini kita sebagai pendidik itu harus menumbuhkan apa? Kodrat anak. Ya. Jadi pembelajaran berpihak kepada murid. Ya. Dimana kalau dulu kan guru menyimpan berpihak kepada guru, tapi untuk pendidikan yang sekarang di kurikulum Merdeka juga pendidikannya lebih kepada memihak kepada murid. Ya. Kemudian apa sih budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada beberapa budaya positif yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kita ya, khususnya SD Jati Sepaka 6. Yang pertama yaitu ya, penerapan budaya positif yang pertama yaitu setiap pagi kita sudah melaksanakan apel pagi. Alhamdulillah apel pagi ini sudah dilaksanakan, sudah menjadi rutinitas kita ya, mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Kemudian yang kedua, budaya positif yang kedua yaitu sholat duha ya. Sholat duha juga sudah dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan 5S ya, senyum, salam, sopan, dan santun. Yang keempat adalah kerja bakti ya, yang sudah kita lakukan itu setiap hari Sabtu, meskipun tidak setiap hari Sabtu kita kerja bakti, tetapi kita sudah mulai membangkitkan anak untuk atas kesadarannya atas kebersihan di hari Sabtu dan hari-hari yang lainnya. Yang kelima yaitu pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi sudah mulai digalakkan ya di kelas 4 itu yang kemarin saya lihat kelas 4 dan kelas 5. Untuk kelas 1 dan kelas 2, kelas lainnya pembelajaran literasinya itu sudah dilaksanakan di dalam kelas masing-masing. Ya, kemarin itu yang di luar itu hanya kelas 4 dan kelas 5. Ya. Kemudian ada beberapa konsep atau kunci dari modul belajar budaya positif yang saya akan lakukan ini ya. Ada 8 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Ya. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar, ya. Saat ini kita sudah mulai memasuki tahap era yang baru, ya, di mana pembelajaran itu berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Apa saja itu Bu Guru? Ibu-ibu, profil belajar Pancasila terdiri dari apa saja? Ya, coba. Profil belajar Pancasila terdiri dari apa? Ya, yang pertama adalah gotong royong. Yang kedua kreatif. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat mandiri. Yang kelima beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Ya, jadi untuk kurikulum Merdeka atau kurikulum sekarang ialah pendidikannya berpihak atau berpusat pada murid. Ada yang Anda tahu profil Pancasila? Ya, Bu Dwi ya.
melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah yang pertama, guru mengontrol murid, ya. Dimana sebetulnya kita tidak boleh mengontrol murid jika dia tidak mau atau harus ada dorongan sendiri dari murid, ya. Sebagaimana yang sudah sering kita lakukan, yaitu guru tidak bisa mengontrol murid kalau dari keyakinan dia sendiri atau dari dalam diri murid sendiri itu tidak mau ada perubahan, ya. Makanya ketika murid melakukan suatu kesalahan dan dia mau memperbaikinya, maka harus ada niat atau ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yaitu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya, ya. Khususnya terkadang di kelas 1 itu kan kita memberikan nasihat-nasihat di mana nasihat yang kita berikan itu kadang membuat ketergantungan murid, ya. Bagaimana kalau ketergantungan murid itu? Jadi murid itu terkesan manja sama kita, ya. Apa-apa maunya didengerin gitu, ya. Jadi meskipun kita melakukan pengontrolan kepada murid juga harus dibatasi, jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Kemudian yang ketiga yaitu kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, ya, maka kritiklah secukupnya, ya, dan kritikan tersebut harus membangun bukan malah menjatuhkan. Misalnya seorang anak membuat masalah, kadang kan di kelas itu pasti ada 1 atau 2 murid yang melakukan kesalahan. Biasanya kita tidak bisa langsung menegur anak itu di depan kelas. Misal, kamu jangan begitu, gitu kan. Menegur langsung di depan teman-temannya, tapi ajaklah dia berbicara berdua dari hati ke hati. Sehingga kalau kita berbicara atau kalau kita ajak mereka berbicara itu dia dapat memahami dan tidak menjatuhkan. Tapi kalau kita mengkritik seorang anak di depan teman-temannya atau memarahi mereka di depan teman-temannya, otomatis dia akan merasa malu, ya. Kalau dia sudah merasa malu, otomatis secara tidak langsung perlahan kita menjatuhkan mental mereka. Tapi kalau misalnya kita memanggil mereka dari hati ke hati, berbicara empat mata, kamu salah loh, kamu harus begini, insya Allah ntar ada perubahan dan tidak menjatuhkan mental dari anak tersebut. Kemudian yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing, ya. Jadi setiap orang itu mempunyai hak, ya. Kita tidak bisa memaksakan hak atau keinginan kita kepada murid kita, ya, karena mereka juga mempunyai haknya sendiri. Serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, ya. Yang tadi sudah saya katakan di awal, ada beberapa disiplin positif atau budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah, ya. Kemudian yaitu yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti membutuhkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, ya. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, harus senang, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar, ya, atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan
pujian, hadiah atau penghargaan. Yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yaitu selanjutnya yaitu konsepsi disiplin, ya, konsep dari disiplin, ya. Ya, konsep disiplin dibagi menjadi 3. Pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, tadi yang kepala sekolah sampaikan, kita tidak bisa selalu memberikan hukuman, kita bisa memberikan konsekuensi atau restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, ya. Sedangkan apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan, ya. Jadi si anak suruh memilih. Kemudian kalau hukuman, dia tidak nyaman, ya, dalam arti terpaksa dilakukan, ya. Korbannya mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Jadi kalau kita misalnya memberikan hukuman ketika anak terlambat, kita hukum dia lari lapangan, ya, itu menyakiti mereka. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau konsekuensi itu hanya dirasakan sebentar, ya, tidak separah hukuman. Kemudian korban bisa diabaikan, ya. Anak atau murid dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jadi kalau kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak itu biasanya mereka mendengarkan itu hanya pada saat itu aja. Tetapi bisa berulang, ya. Dalam artian mereka datang terlambat, kita hukum atau kita kasih konsekuensi. Ya, itu paling ketika kita kasih hukuman mungkin mereka sadar, ya. Oh, saya salah kalau saya datang terlambat, ya. Ataupun kita kasih konsekuensi. Misalnya diri di lapangan gitu kan, itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau restitusi yang kita jalankan itu dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam artian restitusi ini kan dilakukan ada 3 tahapan, ya. Jadi setelah kita melakukan restitusi ini, diharapkan anak dapat menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian masalah terpecahkan. Kenapa masalah bisa terpecahkan? Karena kita memanggil anak secara individu. Jadi dari hati ke hati kita panggil anak, kita tanya apa permasalahannya, apa sebabnya dia dapat terlambat, ya. Jadi secara tidak langsung murid sendiri akan menyadari kesalahannya. Kemudian konsep dari disiplin. Konsep dari disiplin dengan identitas gagal, ya. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak dengan konsep hukuman dan penghargaan, biasanya yang sering terjadi itu hanya bersifat sementara, ya. Kemudian tetapi kalau kita mengadakan konsep disiplin dengan identitas sukses, ya, biasanya yang kita berikan adalah konsekuensi atau restitusi. Sekarang saya mau nanya sama teman-teman, ya, ada 4 persoalan, ya, atau ada 4 hal yang harus dikerjakan oleh siswa, ya. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ya karena ya sudah dia lakukan. Ya, sudah dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Yaitu terlambat. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Iya, betul, hukuman. Yang ketiga, membersihkan
restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, jadi tanpa merasa dia bersalah, menyakiti mereka. Kalau hukuman itu kan menyakiti mereka ya. Tapi dengan restitusi ini diharapkan dia dapat menciptakan kondisi dan memperbaiki kesalahannya. Ya. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ya. Jadi kita mengadakan restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, misalnya murid dengan guru. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol ya. Biasanya kita itu kan sebagai guru memiliki kontrol terhadap murid. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana dari kita sebagai guru yang baik? Kira-kira yang paling mana? Yang paling bagus yang mana? Manajer. Posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak. Apa? Teman. Iya. Manajer. Kenapa sebagai manajer? Ya, kenapa manajer? Karena kita manajer ini memanage murid ya. Kita dapat menuntun anak ya. Kalau posisi manajer. Contoh penerapan 5. Oh ya, ice breaking dulu ya. Bisa? Ya, ice breaking dulu Mr. Aris. Oh ya, ayo kita berdiri sama-sama kita ice breaking lagi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Ya, apa saja tindakan yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ya teman-teman.
Ya, ada 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, di mana dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada murid atau kepada peserta didik. Apa saja pertanyaannya? Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika kita panggil murid kita, ya dia melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat, yang harus kita lakukan pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanyakan kepada anak murid kita, mengapa kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti misalnya kalau dia datang terlambat, mengapa kamu datang terlambat? Gitu. Untuk yang kedua yaitu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Jadi misalnya kita tanya alasan kenapa kamu bisa terlambat. Biasanya kalau anak-anak terlambat itu apa? Iya, bangunnya kesiangan, ya. Ya. Jadi kita memberitahu mereka, ya. Mereka bilang kan, saya bangunnya kesiangan, Bu. Oh, oke, baik. Kalau gitu, untuk selanjutnya, apa yang menyebabkan? Biasanya kalau anak bangun kesiangan itu apa sih penyebabnya? Iya. Main game. Iya, biasanya anak itu kalau tidur malam itu karena dia apa? Bermain game, ya, atau nonton TV terlalu larut malam, ya. Jadi bagaimana caranya biar anak murid tidak tidur terlalu malam? Apa? Bermain gamenya harus dibatasin, misalnya sampai jam 10, ya. Kemudian yaitu yang kedua, menumbuhkan identitas, ya. Ada 2 pertanyaan, ya, atau ada 2 pernyataan yang harus kita sampaikan kepada murid ketika menstabilkan identitas. Apa itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sampaikan kepada murid kita, setelah kita tanya mereka kenapa mereka bisa datang terlambat dengan alasannya, kemudian kita beritahu gimana solusinya. Solusinya tadi, ya, jangan menonton HP terlalu larut malam, jangan tidur terlalu malam. Kemudian kita berikan penguatan, ya, berupa menstabilkan identitas mereka. Ya, jadi dia tidak merasa down gitu, ya. Kita bilang kepada anak itu, setiap orang pasti punya salah, ya. Bukan kamu saja yang punya salah, tetapi ibu juga punya salah. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan salah, tetapi kita harus belajar dari kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pasti di kelas masing-masing sudah membuat keyakinan, ya? Sudah punya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas belum? Kelas. Bukan. Kesepakatan itu aturan perjanjian. Iya, perjanjian kelas antara murid dengan guru atau guru dengan murid. Sudah belum? Nah, sudah, ya. Biasanya kalau misalnya yang sudah mengikuti kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 2 atau kelas tinggi juga sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini kita tanyakan kesalahan dia. Adakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Gitu. Kita tanyakan kepada murid, adakah keyakinan yang sudah dia langgar? Ya, nanti ketika dia bilang ada, Bu, apa itu keyakinan kelas yang sudah yang sudah kamu langgar? Misalnya datang terlambat, ya. Terus kita bilang dari keyakinan kelas itu, ketika kamu sudah terlambat, adakah perubahan yang bisa kamu lakukan atau apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat? Nanti pasti murid bilang saya akan bangun lebih cepat, gitu. Nah, ini ada video, ya, contoh penerapan
segitiga restitusi. Silakan duduk Kak Davi. Ya, Kak Davi tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Oh, bukan saya telat Kak Davi tadi datang ke sekolah jam berapa? jam 7. Jam 7. Datang dari rumah, berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7 juga, Bu. Ya, kalau kamu dari rumah jam 7, maka datang ke sekolah itu jam 7 lebih, jam 7:15 ya. Lain kali kamu jangan datang jam 7. Ibu tahu setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya termasuk Ibu, Kak Davi, atau teman-teman yang lain. Tapi di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Gitu. Kita sama-sama mencari solusi bagaimana caranya supaya Kak Davi tidak terlalu. Sekarang Ibu mau bertanya, kenapa hari ini Kak Davi bisa terlambat? Karena tadi malam saya main game sampai larut malam, Bu. Terus kalau sudah main game sampai larut malam, akibatnya apa? Siangan, Bu. Iya, bangun kesiangan. Lain kali ya Kak Davi jangan main game sampai larut malam. Kenapa? Karena kalau Kak Davi main sampai larut malam, nanti bangunnya akan kesiangan. Kalau bangunnya kesiangan, nanti datang ke sekolahnya juga akan lambat. Ya, tapi jangan lupa jangan main game sampai larut malam. Dari keyakinan kelas itu, apakah Kak Davi masih ingat apa saja keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, hormat kepada guru, tiket kelas sesuai jadwal. Dari keyakinan tadi yang sudah Kak Davi sebutkan, adakah pelanggaran dari keyakinan Kak Davi, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ada, Bu. Ya, apa contohnya? Datang? Datang tepat waktu. Iya, yang Kak Davi lakukan itu termasuk melanggar keyakinan kelas kita nggak? Langgar, Bu. Iya. Kenapa? Karena Kak Davi datang terlambat. Baiklah, untuk lain kali diusahakan Kak Davi bangunnya jangan kesiangan ya, tidurnya lebih awal sehingga nanti ketika datang ke sekolah Kak Davi tidak terlambat lagi ya. Kita sama-sama perbaiki, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, Kak Davi boleh keluar. Masih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadafi dari kelas 6A. Saya berasal dari SD Jadi Cempaka 6. Perasaan saya sangat senang sekali setelah dipanggil oleh Bu Nisfi, karena Bu Nisfi telah memberikan solusi agar tidak terlambat lagi. Terima kasih Bu Nisfi telah memberikan saya solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Faisal? Baik. Ya. Faisal tahu kenapa Faisal dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tadi kita undangan Faisal tertidur dan Faisal ngecek. Kenapa Faisal ngecek? Saya cantik dan saya sudah ngecek semalam. Kenapa kamu nggak berani ngecek?
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kelas 6A. Saya berasal dari SD Jatim Panganam. Perasaan saya sangat senang sekali ketika dipanggil Bu Nusri karena Bu Nusri telah memberikan solusi agar saya tidak mencontek lagi, yaitu dengan rajin belajar, berarti dan bermain game sampai larut. Terima kasih Bu Nusri atas solusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian setiap kelas itu pasti memiliki keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan ya? Saya minta contoh, sebutkan contoh peraturan. Biasanya kalau peraturan itu kan diawali dengan kata apa? Jangan ya, atau dilarang. Coba ada nggak dari teman-teman yang mau memberikan contoh, salah satu contoh peraturan kelas? Iya, dilarang datang terlambat. Bagaimana kalau kita membuat keyakinan dilarang datang terlambat? Berarti keyakinan kelas yang kita buat apa? Kata-kata ya? Iya, bahasanya lebih halus, yaitu datang tepat waktu. Terus apa lagi? Selain datang terlambat. Iya, jangan berkata yang kasar atau sopan. Keyakinan kelasnya apa berarti? Iya, berkata yang sopan atau baik. Yang ketiga apa kira-kira peraturan kelas? Dilarang mencontek ya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Mengerjakan tugas sendiri ya, atau mengerjakan tugas sendiri. Ayo. Kemudian ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan ya. Mungkin bagi teman-teman atau bagi rekan guru yang belum membuat keyakinan kelas, bisa dilakukan atau bisa membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu caranya dengan berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, jadi antara guru dengan murid itu mengadakan diskusi. Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan dilaksanakan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Bagaimana caranya? Ya, kita ajukan dulu kepada murid kira-kira peraturan kelas apa yang akan kita buat. Nah, setelah dari peraturan itu, maka dibuatlah keyakinan kelas ya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, cuma di sini nggak terlalu kelihatan. Yang pertama, datang tepat waktu, ya. Terus apa nggak kelihatan ya? Pokoknya ada 7 keyakinan yang sudah dibuat di kelas saya. Ini adalah salah satu proses pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan. Ya, boleh Mister video. Angel, ini
kesepakatan kelas yang diusulkan oleh Angel? Datang tepat waktu. Yang pertama apa? Datang tepat Waktu. Demikianlah kesepakatan yang dibuat oleh kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tadi adalah contoh dari contoh pembuatan keyakinan di kelas. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman belum membuat keyakinan, jadi kita awali dulu dengan membuat peraturan ya. Setelah menulis peraturan kelas, baru kita mengubah kalimat peraturan kelas yang tadinya dilarang, tidak boleh, jangan, menjadi kata-kata keyakinan ya. Karena kalau keyakinan itu anak-anak lebih memahami dan lebih meresap ya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai budaya positif dan mengenai segitiga restitusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apa dampak dari segitiga restitusi yang Bunis lakukan? Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari Bu Ria, apa dampak dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya? Dampak dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan itu terhadap anak khususnya ya, dimana anak yang tadinya datang terlambat ya, setelah saya panggil kemudian saya nasihat dengan menggunakan segitiga restitusi, itu terjadi perubahan kepada diri anak.
di mana anak ini tadinya sering terlambat ya. Yang pertama sering terlambat, yang kedua sering mencontek. Perubahan dari diri anak tersebut adalah si KDP ini mulai sudah tidak pernah terlambat lagi ya. Terus yang kedua si Faisal yang tadinya dia kalau pelajaran atau kalau ketika ulangan dia suka mencontek, setelah kita mengadakan pendekatan melalui segitiga restitusi, dia sudah tidak mencontek lagi dan berusaha untuk mengerjakan soal latihan maupun soal ulangan dengan kemampuan dirinya sendiri. Itu saja Bu Rian. Cukup Bu Rian? Oh, ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu budaya positif sekolah. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah hambatan atau tantangan yang Ibu Rizky rasakan saat menerapkan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue yang Bu Nabila, pertanyaan kedua yaitu dari Bu Nabila, adakah tantangan dan hambatan ketika melaksanakan budaya positif ya? Tentu saja setiap kita melaksanakan suatu perubahan atau suatu kegiatan pasti ada tantangan dan hambatan ya, khususnya di dalam budaya positif ini ya, karena di dalam di sekolah kita kan sudah ada beberapa budaya positif yang kita laksanakan. Misalnya untuk yang pertama tadi kan ada apel pagi, kemudian ada sholat duha, yang ketiga ada literasi, yang keempat itu sholat duha ya tadi udah ya, kebersihan ya. Jadi setiap budaya positif atau setiap disiplin positif yang dilakukan di sekolah tentu saja ada hambatan ya, misalnya seperti apel pagi ya. Ketika jam 7 teh itu biasanya anak sudah dibariskan ya, sudah bel itu. Seharusnya anak-anak itu kan ketika bel itu dia langsung berbaris ya. Tantangannya apa? Ketika bel itu anak-anak masih banyak yang duduk di pelataran ya, atau di depan kelas mereka, atau bahkan duduk di dalam kelas ya. Itu salah satu tantangan yang dihadapi. Bagaimana cara supaya anak itu lebih ini ya, kita sebagai guru di dalam kelas nanti harus menerangkan kepada murid bagaimana ketika apel pagi itu anak-anak harus siap gitu. Jadi jangan setiap hari itu ketika sudah bel dia masih santai-santai. Itu mungkin tantangan dan hambatannya ya dari pelaksanaan apel pagi anak-anak yang masih belum mau berbaris. Kemudian kalau di dalam sholat duha, budaya positif sholat duha, alhamdulillah sholat duha ini kan sudah dilaksanakan setiap hari Jumat. Hambatannya yaitu masih banyak murid yang bercanda ya Pak Ojak ya. Jadi masih banyak murid yang bercanda ketika sholat ya. Kita sebagai guru itu harus menasihati anak agar tidak bercanda ketika sholat. Bagaimana sholat yang baik, sholat yang agar sholat kita diterima oleh Allah itu seperti apa. Kemudian budaya positifnya yaitu 5S, senyum, salam, sopan, dan santun ya. Saya perhatikan di sekolah ini sudah baik ya, sudah ada banyak siswa yang menyadari pentingnya 5S. Misalnya seperti ketika ketemu dengan guru mereka salaman atau menegur, dan ada beberapa mungkin hanya sedikit gitu ya siswa yang kurang menyadari, dalam artian ketika bertemu dengan murid suka cuek gitu kan, ketika bertemu dengan guru yang lain mungkin kalau ketemu dengan gurunya sendiri pasti saling ya, tapi ketika bertemu dengan guru yang lain kadang suka cuek, terutama di kelas tinggi gitu ya. Itu hendaknya seperti saya dan Bu Dede itu sudah menerapkan setiap hari itu kita selalu memberikan nasihat kepada siswa untuk selalu sopan santun terhadap guru. Kemudian literasi ya, literasi juga sudah dilaksanakan di setiap kelas ya. Kalau kelas 1, kelas rendah mungkin di kelas masing-masing kemarin, sedangkan di kelas 4 dan 5 literasinya secara bersama-sama. Hambatannya apa? Hambatannya yaitu anak yang masih
belum memahami arti pentingnya membaca ya, karena banyaknya program-program di gadget ya, program-program di HP itu membuat anak jadi malas membaca ya. Bagaimana caranya kita sebagai guru itu untuk menumbuhkan kembali semangat mereka agar supaya bisa atau menumbuhkan minat baca anak, salah satunya yaitu melalui program literasi dengan membawa buku-buku bacaan yang menarik bagi mereka, sehingga lambat laun ketika mereka sudah menyenangi apa yang mereka baca, secara tidak langsung juga mereka akan menyenangi kegiatan membaca. Jadi setiap hari-hari tertentu nanti ada kegiatan literasi atau kegiatan membaca. Mungkin hanya itu aja, Bu Nawila, cukup? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban dari saya bisa menjadikan kita semua lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreasi dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreasi dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk CGP yang ada di Jati Cempaka 6, Ibu Nispi, semoga dengan adanya pengimbasan budaya positif ini, kedepannya SD Jati Cempaka semakin bagus, semakin baik, semakin maju tentunya dengan apa-apa yang didapatkan Bu Guru CGP ini, yang mengikuti CGP bisa ditularkan ke teman-temannya, terutama budaya positif yang sudah didapat untuk peserta didik semakin bagus ke depannya, prestasi semakin bagus, juga guru-guru semakin memberikan pendidikan dan penanaman akhlak yang baik sesuai dengan visi misi SDN Jati Cempaka 6. Itu aja ya, Bu Rizky, sukses selalu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dewi Nur Safitri, salah satu guru di SDN Jati Cempaka 6. Pesan-pesan saya terhadap kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini, yaitu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nispi yang telah memberikan kontribusinya dan materi yang sangat berguna untuk guru di sini dalam budaya positif yang ada di sekolah, sehingga mudah-mudahan kedepannya pembelajaran di sekolah SDN Jati Cempaka 6 ini lebih maju lagi, lebih kreatif lagi dalam pengajaran di kelas maupun di luar kelas. Terima kasih.